Hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal. Saya percaya minggu-minggu lalu sudah diterangkan mengenai satu hal yang berkaitan dengan tema kita tahun ini. Tema kita tahun ini apa? Coba ada yang masih ingat? Living life of impact. Artinya kehidupan yang memberikan dampak. Kehidupan Kristen yang memberikan dampak secara real dalam komunitas kita. Kehidupan yang enggak cuma tahu firman Allah, tapi kehidupan yang menerapkan firman Allah. Kehidupan di mana kalau kita ada di situ, orang-orang bisa merasakan bahwa kita ada di situ. Kehidupan yang punya dampak. Lalu saudara nanti dikatakan juga, diberikan firman Tuhan mengenai sukacita dalam Injil. Yang mengatakan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saudara indah di mata Tuhan. Saudara dibentuk sedemikian rupa di dalam kehidupan saudara masing-masing. Supaya kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi kita yang sebenarnya. Lalu berikutnya berbicara tentang apa? Saya lupa tuh. Apa berikutnya? Kasih dan buah pertobatan. Yaitu bagaimana saudara memiliki kasih dan harus berbuah dalam pertobatan saudara. Sekarang bukan waktunya lagi buat kita hanya terima firman Allah tapi nggak ada buahnya. Saatnya buat kita orang-orang Kristen pada saat ini untuk bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Supaya sukacita kita penuh dalam Allah. Dan sukacita penuh dalam Allah, satu-satunya cara adalah apa? Dengan berfungsi secara baik dalam komunitas saudara. Di kantor, di marketplace, dalam sekolah saudara, dalam keluarga saudara. Sukacitamu akan penuh kalau kuasa Injil itu nyata dalam tingkah laku saudara dan saya. Amin saudara. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan satu tema yang namanya ketaatan iman. Ketaatan iman. Ini satu tema yang mungkin saudara agak bingung dengarnya, ketaatan iman. Saya mau tanya dulu sama saudara, siapa yang mau taat sama Tuhan? Angkat tangan tinggi. Kalau dari sini lihatnya angkat tangannya begini. Dung 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 dung. Ada yang mungkin yang ini berarti ketaat, baru taat, nggak ada taanannya. Siapa yang mau taat? Angkat tangan tinggi. Semua pasti mau taat, amin. Kenapa mau taat? Takut dihukum? Bukan, salah. Satu kali ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini rajin sekali ke gereja, taat dengan firman Tuhan. Kok pada ketawa ini anak? Nenek-nenek ini, seorang grandma ini rajin ke gereja dan dia dengar firman Tuhan setiap minggu. Setiap pagi dia baca firman Tuhan. Setiap pagi dia dengar lagu-lagu rohani. Dan dia berkata dalam hatinya, saya mau taat kepada Tuhan. Nah kebetulan hari itu, bulan itu dia baca renungan begini. Oh saya harus mengucap syukur senantiasa. Lalu kemudian dia mau terapkan firman Tuhan. Dia pergi keluar. Dan setelah pergi keluar, dia diam di depan rumahnya. Dia selalu bilang begini, puji Tuhan. Karena Tuhan baik. Puji Tuhan. Karena kehidupan saya akan diberkati hari ini. Waduh, setiap pagi tetangga sebelahnya itu ateis. Tidak percaya Tuhan. Jadi begitu nenek ini bilang begini, puji Tuhan. Sebelahnya bilang, Tuhan gak ada. Tuhan itu bohong. Nenek ini diam. Grandma ini masuk ke dalam. Besok paginya begitu juga. Puji Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Lalu tetangganya keluar lagi tiap pagi. Tuhan gak ada, Tuhan itu bohong. Diam aja masuk lagi. Tiap hari dia begitu, tiap hari tetangganya jadi tahu. Setiap jam 6 pagi, grandma ini pasti keluar bilang puji Tuhan. Setiap jam 6 pagi, si orang yang gak percaya Tuhan ini tetap ke depan, lihat ke sana dan bilang, Tuhan gak ada, Tuhan itu bohong. Lalu satu kali nenek ini keluar dari rumah, dia bilang begini, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, karena hari ini engkau akan menyediakan makanan bagiku. Waduh, didengar sama orang tetangga sebelahnya. Tuhan gak ada, Tuhan bohong. Lalu untuk membuktikan Tuhan gak ada, dia pergi ke pasar. Dia beli daging, roti, anggur, buah-buahan yang lain, bumbu-bumbu masak, dan sebagainya. Dia taruh di keranjang. Lalu besok paginya jam 5.30 sebelum grandma ini keluar. Dia mengendap-endap ke tetangganya. Lalu dia taruh depan pintu. Sekarang kubuktikan Tuhan tidak ada.
Lalu dia pergi, dia tunggu jam 6. Begitu jam 6 betul grandma ini keluar. Dia buka pintu, wih, dia kaget ada keranjang isi makanan. Dia bilang, puji Tuhan, engkau memberikan makanan bagiku hari ini. Tetangganya yang nongok, Tuhan gak ada, itu yang ngasih aku, bukan Tuhan. Nenek ini gak ngeladenin, dia bilang begini, puji Tuhan, bukan saja engkau memberikan aku makanan, tapi engkau biarkan setan membayarnya. Taat dengan firman Tuhan. Kita ingin taat, kita ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kita taat setiap hari. Tapi ada satu ketaatan, satu kata ketaatan, yang sebenarnya itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ketaatan yang alkitabiah, yaitu yang disebut ketaatan iman. Coba buka sama saya Roma 16 ayat 25 sampai 27. Roma 16 ayat yang ke-25 sampai 27. Yang sudah dapat bilang amin? Yang belum haleluya? Bohong, di sini ada kok. Baca ya. Roma 16, 25, 27 bilang begini. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Dengar baik ini. Untuk membimbing mereka kepada apa? Ketaatan iman. Katakan sama-sama, ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kalau saudara dengar Injil, saudara peroleh iman, maka akan muncul ketaatan yang disebut ketaatan iman. Jadi berita Injil harus disertai oleh ketaatan iman. Bukan ketaatan peraturan sekali lagi. Ketaatan saudara yang alkitabiah bukan karena peraturan agama. Oh, agama bilang mengucap syukur, saya harus mengucap syukur. Agama bilang harus ke gereja, saya datang ke gereja. Agama bilang saya harus berdoa, saya harus berdoa. Kalau saudara masih di bawah seperti itu, maka saudara ada dalam hukum Taurat. Saudara masih melakukan dan saya masih melakukan sesuatu karena agama mengaturnya. Itu bukan ketaatan yang Tuhan mau. Untuk saudara bisa kasih impact buat komunitas ini, bukan peraturan agama. Amin saudara? Bukan peraturan agama. Kalau sudah suruh sabar, lalu sudah jadi sabar, bukan peraturan agama. Oh, karena saya orang Kristen, Alkitab bilang sabar, saya harus sabar. Bukan saudara. Ngomong-ngomong soal sabar, saya ada cerita di Indonesia. Satu kali saya pergi ke mall dengan sahabat pendeta saya, pendeta Arif namanya. Saya pergi ke mall, hujan-hujan. Biasa kan di mall suka lewat itu loh, yang tukang nawar-nawarin shampoo, ya kan? Obat kulit gitu, terus apa. Saya berjalan karena jalannya sempit, tahu sendiri kan di Indonesia kan antara di mall dengan apa? Counter dengan counter jalannya kecil-kecil kan. Jadi saya jalan, pendeta Arif datang duluan, saya di belakang. Jalannya pelan-pelan sambil lihat-lihat gitu ya. Lihat. Waktu pendeta Arif ini masih muda, sudah lebih muda dari saya. Lagi pendeta Arif ini jalan, ditawarin sama satu wanita yang jual shampoo, conditioner dan sebagainya. Pokoknya urusan rambut. Ini ada yang mulai ketawa ini. Waktu lewat, ditawarin sama pendeta Arif. Dia bilang, Pak, shampoo-nya Pak, conditionernya Pak, bagus Pak, shampoo untuk membuat rambut mengkilap Pak, shampoo-nya. Pendeta Arif bilang, oh enggak makasih, karena agak jauh jaraknya. Begitu saya lewat, saya pikir saya ditawarin yang sama. Enggak saudara, Pak penumbuh rambutnya. Terlalu. Untung saya sabar. Mboknya ditawarin yang sama, ini waktu dia lewat tawarinnya shampoo. Begitu saya lewat, Pak penumbuh rambut. Kelihatan sekali ingin menghina. Sabar. Rambut kelihatan boleh hilang, saudara. Tapi wajah tetap muda. Lihat dong. Saya baru-baru ini ketemu dengan satu orang, kemarin saya ke Selguk Brampton.
Ada satu ibu bilang, masih muda ya, pasti belum 40 ya. Aduh, saya bangga sekali. Rupanya wajah sini wajah 17-an ini. 17 lewatnya jauh sekali. Jadi saudara, bukan karena peraturan. Tapi dalam ayat ini ada proses. Dalam ayat ini ada proses. Bagaimana kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita punya dampak. Nomor 1, ayat ini berkata tentang penetapan. Jadi waktu kita dengar Injil, kita ditetapkan menjadi orang yang percaya, lalu tumbuh iman di dalamnya. Setelah kita tumbuh iman, apa yang terjadi saudara? Baru karena iman kita kepada Allah yang berkuasa, kita muncul ketaatan. Ada obedience. Karena saya percaya Yesus, maka saya obey. Karena saya percaya Yesus, saya tahu bahwa saya orang benar dan harusnya karakter saya karakter kebenaran. Karena kita melakukan ketaatan berdasarkan iman ini, maka kehidupan kita dalam dunia ini membawa kemuliaan bagi Allah. Bisa mengerti maksud saya? Jadi bukan karena peraturan saudara. Ketaatan yang Tuhan minta dalam hidup kita masing-masing adalah ketaatan iman. Ketaatan yang keluar karena kita percaya sesuatu di dalam Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sudah mati buat saya. Karena Tuhan tahu, karena saya tahu bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Jadi Injil diberitakan, iman dihidupkan, hidup diubahkan, dan dalam menjalani kehidupan itu, ketaatan iman ini yang menjadi respon anugerah Allah. Bilang sama teman sebelahnya, aku taat karena aku tahu anugerah. Aku taat karena aku tahu anugerah. I obey God because I know grace. Saya taat Tuhan karena saya merasakan anugerahnya. Bukan karena Alkitab mengatakan A dan saya harus mengikutinya karena peraturan agama. Saya mau tanya segini sedikit buat saudara. Kenapa saudara ke gereja? Jawab sendiri. Kenapa saudara memberi perpuluhan? Kenapa saudara memberi persembahan? Kenapa kita melayani? Kenapa saya jadi hamba Tuhan full time? Kenapa saudara menjadi full time dalam marketplace? Kenapa saudara bersaksi? Kalau dalam pikiran kita masih mengatakan, karena Alkitab suruh saya lakukan itu, maka kita belum melakukan ketaatan iman. Tapi kalau kita menjawab dalam hidup kita, Tuhan, saya lakukan ini karena saya tahu saya diselamatkan dengan maksud tertentu, yaitu membuat dampak buat komunitas saya. Dan ini yang mesti kita miliki saudara, bukan peraturan agama. Sehingga semua itu bisa memberikan kemuliaan buat Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 5, coba kita baca. Roma 1 ayat 5 bilang begini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya apa? Mereka percaya dan taat kepada namanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih jelas. Through him and for his name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. Not obedience come from the word. Bukan ketaatan karena saudara baca peraturan agama. Tapi ketaatan karena saudara punya iman kepada Kristus. Dan saya punya iman kepada Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Kok bengong? Dan kadang-kadang ini gak sadari saudara, betul ya. Karena itu jangan heran kalau kita melayani jadi burn out. Jangan heran kalau kita melayani jadi capek. Kenapa? Karena motivasi kita ingin menggenapi hukum Tuhan. Karena motivasi kita taat kepada Allah. Karena saya ingin hidup saya sesuai dengan apa aturan-aturan agama. Dan itulah yang dilakukan orang Farisi. Dan itu yang dilakukan orang Farisi. Bukan berdasarkan imannya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan yang diberikan hanya untuk membimbing kita
kepada satu pattern. Tapi motivasi kita untuk melayani, motivasi kita untuk taat, bukan karena peraturan, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita taat bukan karena kita ngeri sama Tuhan. Oh, saya mau melayani, kalau enggak entar Tuhan hukum saya. Saya mau mengasihi, kalau enggak Tuhan hukum saya. Saya dengar cerita di Indonesia, saudara. Katanya ada orang rajin sekali ke gereja. Kenapa? Karena takut dikutuk Tuhan. Tuhan marah kalau saya enggak lakukan ini. Kalau Tuhan mau marah sama saudara, dia marah dari dulu sudah. Kalau Tuhan mau hukum saudara, dia hukum dari dulu sudah. Sejak manusia dalam dosa, enggak ada saudara dan saya. Tapi karena dia panjang sabar, dia tunggu sampai Yesus Kristus hadir. Dia berikan grace, dia berikan anugerah, supaya saudara dan saya punya iman. Dan dengan iman itu menjadi motor kita untuk memberikan dampak buat komunitas. Kenapa kita ikut Samaritan Purse? Sampai pergi-pergi ke pabriknya. Ke pabrik, kemana? Ke warehouse, kok pabrik? Ke warehouse, kenapa? Capek-capek jauh-jauh jalan. Berdiri lagi. Diomelin lagi. Salah tuh masukinnya. Duitnya jangan diangkat, lupa diangkat. Kerja, cepat, ada target. Kalau sudah mengajarkan itu dan saya mengerjakan itu karena peraturan, capek hidup kekristenan kita. Capek dan akhirnya kita nggak bisa lagi lakukan itu. Saya quit aja dah. Saya berhenti aja dah melayani. Nggak suka saya, capek. Kenapa? Karena kita tidak dimotivasi oleh iman. Mari kita sama-sama lihat hidup kita, saudara. Kita harus percaya satu hal begini. Melakukan perintah Allah karena kita tahu ada sesuatu yang indah di balik semua itu. Melakukan perintah Allah karena kita tahu ada sesuatu yang indah di balik itu semua. Itu iman. Dan melakukan perintah Allah, itu melampaui kemustahilan. Betul enggak? Apa batas ketaatan kita kepada Tuhan? Dengar baik ini. Batas ketaatan kita kepada Tuhan adalah ini, ketidakterbatasan Allah. Sekali lagi. Batas kita taat kepada Allah, kapan kita harus berhenti taat kepada Allah adalah pada saat ini. Pada saat kita mengerti ketidakterbatasan Tuhan. Artinya begini, kita mau taat, kita nggak boleh taat dengan batas. Tapi taat sampai sesuatu hal yang kita anggap mustahil. Lalu Tuhan buka gerbang ketidakmustahilan. Taat sampai Tuhan bilang stop. Itu ketaatan iman. Di Indonesia saya punya pengalaman. Wah, saya lihat kembali gereja yang lama di mana saya melayani dulu. Saya pergi suatu tempat ke gereja di daerah sedikit ke dalam namanya Ciapus. Saya lihat saudara, pendeta yang di sana, wah dia taat. Dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Tanpa batas. Sudah tahu ada persoalan di Yasmin. Lagi saya di sana, saya kumpul dengan pendeta-pendeta. Kita ngomong soal Yasmin. Ternyata Yasmin ini sekarang sudah makin repot. Karena setiap hari Minggu mereka kebaktian. Sudah bayangkan ini. Minggu kebaktian. Di tengah-tengah kebaktian itu mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mau mereka berbakti di situ. Semuanya di situ sambil demo saudara. Jadi bayangkan gini, saudara kebaktian di luar karena gerejanya digembok. Saudara kebaktian di luar, lalu saudara dikelilingi oleh orang-orang yang gak suka dengan saudara kebaktian. Sambil teriak-teriak, bikin demo. Lalu di antara kita dengan orang itu ada barisan ABRI dan polisi. Bayangan bagaimana itu kebaktian seperti itu. Waktu khotbah, Tuhan Yesus baik, bubarkan gitu kan. Tuhan Yesus luar biasa, hentikan. Dunia ini makin lama makin rusak. Yang bisa mengalahkan dunia ini kasih, saudara. Dan kalau saudara nggak punya ketaatan iman, hanya ketaatan peraturan, kita akan kalah. Kita harus punya ketaatan iman yang terus sampai orang bilang mustahil, tapi kita bilang tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Kita taat bukan berdasarkan logika kita. Oh ini mungkin bisa nih. Lo mikir-mikir, Tuhan suruh saya untuk lakukan A.
Lalu logika kita bilang, ini mustahil. Dengar baik saudara. Itu namanya ketaatan berdasarkan peraturan. Tapi yang Tuhan mau kita ketaatan berdasarkan iman. Bagi kita mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Mungkin kau di marketplace, kau bilang, Tuhan suruh saya ini di marketplace. Bikin dampak ini. Lalu kita mulai berpikir, nggak mungkin, mustahil. Dengar baik. Kalau kita melakukan, mengeksersis ketaatan iman, saudara akan katakan begini, meskipun kelihatan dengan mata jasmaniku itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku sanggup melakukannya bersama dengan Tuhan. Saudara bisa, karena saudara berharga. Saudara bisa, karena saudara punya kasih Tuhan. Saudara bisa, karena saudara punya sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Dan ini yang mesti kita terus lakukan. Dan melakukan perintah Allah itu karena kita tahu bahwa itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan mah sudah sempurna. Tuhan gak perlu lebih baik karena dia sudah sangat baik. Semua apa yang kita lakukan sesuai perintah Allah karena untuk kebaikan kita. Saudara ingat perintah untuk membangun dari firman Tuhan membangun sebuah rumah? Kan ada filmnya nih. Ya kan? Membangun sebuah rumah, tolong ciri ini. Membangun sebuah rumah, sudah tahu ceritanya kan ini? Satu video di mana ada seorang yang dibilang orang bijak dan satu lagi orang bodoh. Masih ingat ceritanya? Nah, kedua, tolong dikecilin musiknya. Lalu dua orang ini ingin bangun rumah. Yang seorang dia punya pikiran begini, saya ingin bangun rumah di atas batu. Karena ada perintahnya di situ. Di atas pohon. Oh, kamu kalau bangun rumah harus di atas batu. Jangan di atas pasir. Yang orang bijaksana, oke. Yang orang bodoh, buat apa? Lalu orang yang pintar ini, dia sudah mengerti harus di atas batu karang. Dia cari batu karang yang teguh. Lalu dia mulai pergi mencari barang-barang untuk membangun rumahnya. Dan dia kembali dengan alat-alat itu. Lalu dia mulai membangun rumah di atas batu karang. Dia ikuti semua perintahnya. Dia bangun rumahnya dan kemudian jadi rumahnya. Tapi kemudian yang agak bodoh ini, sudah ada aturannya, sudah ada caranya, dia nggak ikuti. Dia malah lihat ke bawah dekat sungai, dia pikir dengan air lebih baik. Lalu dia bawa alatnya, dia bangun rumahnya di atas pasir. Siang berganti malam, kemudian mulai ada angin kencang. Mungkin belum goyang, tapi kemudian apa terjadi? Ada badai, ada hujan, ada banjir. Yang di atas batu karang tenang-tenang saja, karena nggak merasakan goyangan. Tapi yang di atas pasir mulai khawatir. Karena mulai terdengar rumahnya akan roboh. Dan apa yang terjadi? Semua hancur. Cuma karena apa? Taat sih. Bangun rumah sih. Bangun gedungnya sih. Bangun kamarnya sih. Tapi tidak sesuai dengan firman Allah. Berapa banyak dari kita yang berpikir begini? Saya taat kok. Tapi sesuai apa yang saya pandang baik. Berapa banyak dari kita yang berpikir begini? Saya lakukan kok. Tapi sesuai dengan hikmat saya. Gak bisa saudara. Tuhan kasih perintah. Waktu kita lakukan dengan ketaatan iman. Kita membangunnya berdasarkan apa yang Tuhan suruh. Dan itu untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan yang memberikan perintah. Amin saudara. Dan yang paling penting dengan ketaatan ini adalah begini. Melakukan perintah Allah. Karena kita tahu bahwa hal itu, ketaatan iman itu akan menunjang kerajaan Allah termanifestasi di dalam dunia ini. Dengar lagi sekali. Ketaatan saudara yang dilandasi dari iman. Itu sebenarnya saudara sedang menunjang, mensupport termanifestasinya kerajaan Allah di atas bumi ini. Saudara tahu tentang orkestra? Bagaimana orkestra terjadi? Kalau saudara lihat konduktor, dia kan main musik kan? Konduktor.
Apa sih sebenarnya yang konduktor sedang lakukan? Konduktor itu melakukan begini, supaya semua orang ikut nadanya, ikut beatnya, ikut iramanya, dan semua terjalin dengan rapi. Lalu kan ada waktunya si trompet bunyi pada saat kesekian, bar sekian, not ini. Lalu drum akan bunyi pada saat sekian, yang ngatur konduktor dengan aturan yang ditulis dalam skrip. Itu konduktor yang lakukan. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Tuhan yang menjadi konduktor. Saudara dan saya adalah alat-alatnya. Dia tahu kapan kau harus lakukan A, kapan kau harus lakukan B. Kapan saudara harus bekerja, kapan saudara harus beristirahat. Kapan John Halim muncul, kapan Pastor Joe, kapan kau Billy, kapan board, kapan deacon, kapan elders, kapan leader, kapan youth. Tuhan yang atur orkestranya. Supaya apa? Kerajaan Allah termanifestasi dalam gereja ini. Kerajaan Allah revealed. Terjadi, kelihatan. Kalau kita mau pergi, kemana? Kita mau bikin dampak di mana? Misalnya kita mau bikin dampak di Samaritan Purse. Siapa yang pergi? Siapa yang support? Siapa yang berdoa? Siapa yang menyiapkan segala sesuatu? Siapa yang menyetir? Siapa yang mengatur inspirasi? Semuanya itu ada dalam satu tubuh Kristus. Supaya kerajaan Allah termanifestasi. Dan kalau kita taat seperti itu saudara, ketaatan iman seperti itu, Allah akan dimuliakan. Karena itu begini, renungkanlah dari mana kita berasal dan kemana kita akan menjadi. Lagi ya, renungkan dari mana kita berasal. Kita berasal dari orang yang berdosa, diselamatkan karena anugerah Allah. Karena itulah iman yang ada dalam hati kita, dan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang namanya impact. Itu yang namanya living a life of impact. Tahu dari mana kita ada dan kemana kita akan menjadi. Dan gak cuma itu saudara. Ketaatan iman itu didorong oleh kasih dan dilatar belakangi oleh iman kepada Kristus. Pertanyaannya begini, apakah kita kenal Kristus dan anugerahnya enggak? Jika iya, mau tidak mau, suka tidak suka, tahu tidak tahu, pasti akan termanifestasi dalam hidup saudara. Pasti saudara akan tergerak, terdorong untuk melakukan sesuatu. Pasti saudara udah enggak lagi duduk-duduk dalam gereja. Karena ICC dengar baik, tahun ini bukan tahun saatnya untuk diam. Tapi tahun ini, tahun saudara dan saya memberikan impact buat dunia ini. Tahun ini bukan tahun yang hanya bengong-bengong saja. Tapi tahun ini ICC akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu tema tahun ini. Living a life of impact. Mulainya dari mana? Dari ketaatan iman. Taat dengan apa yang Tuhan suruh buat gereja ini. Mari kita sing-singkan dengan maju. Mari kita pikirkan segala sesuatu yang mulai merintangi. Mari kita berjalan dan fokus kepada Kristus. Apa tugas saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Engkau mau pakai saya di mana? Aku mau taat dengan ketaatan iman, bukan karena peraturan agama. Haleluya. Dalam renungan harian yang sudah dibagikan saudara-saudara, saudara akan lihat dalamnya nggak ada isi, betul? Hanya ayat. Dan dalam renungan itu saya ingin saudara dalam minggu ini, saudara membaca kitab Yakobus dari pasal 1 sampai yang terakhir. Renungkan tiap hari. Renungkan tiap hari. Saudara akan temukan kebenaran luar biasa dalam kitab Yakobus. Karena itu saudaraku, menjadi dampak itu bukan dari apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan. Bukan dari seberapa banyak saudara ikut Bible study. Perlu Bible study, harus datang untuk mengerti. Tapi nggak boleh stop sampai situ. Setelah tahu, what do you do? Nggak cukup kumpul-kumpul di cell group. What do you do? Nggak cukup. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita menghasilkan atau enggak? Produktif apa enggak? Tanya kepada gereja kita ini, apakah ICC produktif atau tidak? Apa yang dilakukan gereja ini kepada masyarakat di luar?
Apa yang dilakukan gereja ini kepada dunia ini? Apakah kita sudah kasih dampak buat dunia atau belum? Karena Tuhan bentuk gereja bukan hanya untuk kumpul-kumpul. Tuhan bentuk gereja sebagai tubuhnya. Dan tubuhnya harus bergerak. Tangan yang menjangkau orang. Kaki yang berjalan mencari jiwa. Mulut yang memberitakan firman Allah. Itu tubuh Kristus. Karena itu saya ingin mengajak kita semua ICC. Sudah saatnya kita bergerak. Sudah saatnya kita bergerak. Dan kalau sudah baca kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan sia-sia. Karena iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan. Dengan kata lain begini saudara, kita diselamatkan bukan hanya untuk ada dalam terang, tetapi menjadi terang. Mengerti maksud saya? Kita diselamatkan, Yesus mati buat kita, it's not for us to be in the light, but become a light. Menjadi terang. Jadi dampak. Ada satu kalimat saya ingin bagikan buat saudara begini. Ketaatan bukanlah sebuah kehidupan yang sempurna. Saudara ikutin firman Allah bukan untuk mencapai kehidupan sempurna lalu masuk surga. Tapi ketaatan adalah suatu perubahan cara berpikir dan bertindak yang ingin ikut perintah Tuhan. Berubah saudara. Ketaatan iman itu berubah cara pikir saudara. Oh, saya tidak lagi pandang gereja sebagai satu keharusan yang hanya berdasarkan aturan. Tapi saya ke gereja karena saya mencintai Tuhan dan ingin dengar apa yang Dia mau. Oh, saya mau bertindak sesuai firman Allah karena saya tahu karena firman Allah itu baik buat kehidupan saya dan baik untuk gereja dan baik untuk komunitas, baik untuk kerajaan Allah. Saya mau menjadi bagian di dalamnya. Pertaatan iman adalah perubahan paradigma cara berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan karena itu, setelah kita ditetapkan, setelah kita timbul iman, setelah kita taat berdasarkan iman, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Hidup kita akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berdampak. Saya berharap khotbah hari ini bukan saja menggoncang saudara, tapi mendorong saudara untuk satu langkah lagi lebih maju. Bukan hanya membukakan kita pada hari ini, tapi memberikan saudara satu semangat. Yes Lord, I'll do something. Karena saya mau taat berdasarkan iman saya. Saya harapkan saudara bisa membaca Yakobus. Semua sudah dapat renungan harian? Baca dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu depan saya akan berkhotbah tentang konsep kerajaan. Di mana bahwa kerajaan Allah berisi tentang tindakan, bukan hanya pemikiran. Baca Yakobus, renungkan firman Allah. Sehingga sudah siap pada saat Tuhan katakan, sekarang waktunya, pergi. Kita sudah siap, kita nggak gemeteran, kita tahu kemana kita tuju. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya minta pemain musik untuk naik ke depan.